Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tengah berada di bulan Dzulqa'dah, tanggal 15 Dzulqa'dah, yang ia merupakan salah satu Ashhurul Hurum. Sehingga kita muliakan bulan ini dengan kita menjalankan firman Allah Ta'ala, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian dengan 3 macam kezaliman. Yang pertama, kezaliman yang tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu asyirku billah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Menghikayatkan tentang nasihat Luqman kepada putranya, janganlah engkau berbuat syirik karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Sehingga syirik kezaliman yang paling besar yang tak akan diampuni oleh Allah Ta'ala saat seorang mati di atas kesyirikan. Berbeda saat seorang melakukan syirik dan dia tahu itu kesyirikan, lalu dia bertaubat di dunia, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa tersebut. Yang kedua adalah kezaliman yang Allah Ta'ala tak akan biarkan. Pasti Allah Ta'ala akan perhitungkan. Khususnya di yaumul qiyamah kelak akan ada penghisaban dan pengkisosan, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap hamba-hamba yang lainnya. Maka ini terkait dengan 3 kezaliman yang telah diterangkan oleh Al-Ustaz Abu Jabir tadi.
kezaliman dalam hal darah, kezaliman dalam hal harta, dan kezaliman pada harga diri orang lain. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maka seorang yang melakukan kezaliman terhadap sesama dalam tiga hal ini kalau tidak dibereskan di dunia, nanti akan dibereskan pada hari kiamat, dan merugilah, bangkrutlah orang yang membawa amalan sholat, amalan puasa, amalan-amalan soleh yang begitu banyak. Namun dia telah menzalimi fulan dengan membunuh, menzalimi si fulan alan dengan mengambil hartanya, menzalimi alan dengan mencela kehormatannya. Maka pihak yang dizalimi tadi, dosa-dosanya akan diambil, atau amalan orang yang menzalimi tadi, dari amalan-amalan baiknya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Sehingga tatkala sudah habis kebaikannya, maka dosa orang-orang yang dizalimi diambil dan diserahkan, ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Sehingga hati-hati terkait dengan kezaliman terhadap sesama. Dalam tiga hal ini Allah Ta'ala tidak akan biarkan. Sedangkan yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya selain syirik. Maka andai dia mati masih melakukan perkara itu, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala kehendaki untuk Allah Ta'ala ampuni, Allah ampuni. Jika tidak, maka dia akan diazab sesuai dengan kezalimannya, dan dengan tauhid yang ada pada hatinya, dia akan mendapatkan syafaatus syafi'in dan rahmat Allah Ta'ala, yang kemudian berakhir masuk ke dalam surga Allah Ta'ala dengan tauhid dan iman pada dirinya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Dzulqa'dah juga disebut oleh Allah Ta'ala Asyurul Hajj, bulan-bulan haji. Karena orang yang menunaikan haji, memulai hajinya dan startnya seringkali di bulan Dzulqa'dah. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju asyuru ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang telah diketahui, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sehingga barang siapa yang memulai haji di bulan-bulan itu, maka tak boleh dia mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang menjurus kepada jima. Wala fusuqa, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Wala jidal, tak boleh berdebat dengan debat kusir. Fil hajj, saat melakukan haji ke Baitullah Al-Haram. Dan di bulan Dzulqa'dah ini enggak ada amalan khusus yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, melainkan amalan-amalan seperti bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja seluruh umrah yang Rasulullah SAW lakukan itu seluruhnya di bulan Dzulqa'dah. Walaupun Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan al-umrah fi Ramadan ka haji mai. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku.
Namun beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah. Sampai pun umrah yang terakhir digabungkan dengan hajinya itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. 5 kali umrah beliau sebelum haji seluruhnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Ini amalan yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sekarang kita mau umrah nggak bisa. Kalau umrah saja tidak bisa karena sudah khusus untuk para jamaah haji tahun ini. Sehingga para jamaah haji dari Indonesia biasanya berangkatnya pas bulan Dzulqa'dah, baru kemudian mereka tinggal beberapa lama di Madinah. Di bulan Dzulqa'dah itu mereka mengawali melakukan umrah karena mereka melakukan haji tamattu. Karena memang manasik haji yang paling afdal adalah haji tamattu. Sedangkan Nabi SAW melakukan haji qiran. Karena beliau SAW saat berhaji hajatul wada, beliau membawa al-hadaya, hewan-hewan sembelihan sebanyak 100 ekor unta. Sehingga beliau SAW tidak bertahallul dari sa'inya. Beliau hanya memerintahkan para sahabat yang tidak membawa al-hadaya, al-hadyu. Dan bahkan beliau mengatakan, andai aku masih hidup kelak di tahun depan, pasti aku akan bertahallul. Seperti yang aku perintahkan kepada kalian dari saya ini, dan umrah dimasukkan ke dalam haji. Hanya saja sekarang ini aku membawa al-hadaya. Tadi, hewan kurban sebanyak 100 ekor. Yaitu unta 100 ekor pada saat itu. Itu yang menghalangi beliau SAW untuk melakukan haji qiran. Itu pula sabda beliau SAW yang menjelaskan tentang keutamaan haji tamattu. Andai aku nggak bawa al-haju ini, pasti aku akan bertahallul dari umrohku ini. Sedangkan rangkaian manasik yang ketiga adalah haji ifrad. Seorang yang bertalbiyah, seorang yang melakukan haji, dia hanya meniatkan untuk haji saja. Sama dengan haji qiran, hanya saja haji ifrad tidak menyembelih al-hadaya. Itu yang membedakan. Sama-sama tidak bertahallul dari sa'inya saat melakukan umrah pertama tadi, yaitu dengan tawaf qudum. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita bahas secara singkat mengenai ibadah umrah. Karena mungkin antum sebagainya sudah mendaftar dan akan menjalankan umrah di bulan setelah bulan haji. Sehingga ini perlu adanya ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Sehingga ucapannya dan amalannya terbimbing. Tanpa ilmu seorang akan tersesat dan akan bingung. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah dalam ayat ini mengawali dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Sehingga ilmu merupakan dasar ilmu atau dasar ucapan dan beramal. Di sini kita bahas secara singkat mengenai ibadah umrah. Sehingga yang belum menjalankannya semoga bisa faham dan nanti tatkala Allah Ta'ala mudahkan untuk melakukan umrah, dia bisa praktekkan ilmu tersebut. Seorang yang melakukan umrah, maka dia syaratkan bagi dia niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala untuk melakukan al-umrah ke
negeri dan tanah suci atau ke Makkah Al-Mukarramah. Sehingga yang dianjurkan dan disunnahkan bagi dia sebelum dia melakukan ihram untuk umrah, dia harus mandi, seluruh badannya harus bersih, mandi sebelum melakukan ihram. Sehingga bagi para jamaah umrah, demikian berikut haji, nanti kita bahas juga haji, boleh bagi dia untuk mandi di hotel di Madinah. Boleh juga di Dzulhulaifah atau Bir Ali, karena di sana juga disiapkan tempat-tempat untuk mandi dan bebersih. Maka mandi sebelum melakukan umrah, sehingga bau-bau yang tidak sedap akan hilang. Kemudian bagi orang yang hendak ihram juga, dia bebersih dengan bukan badannya saja. Mungkin kumisnya panjang, dicukur, kukunya panjang, dipotong, sehingga saat dia melakukan ihram, tidak lagi melakukan hal-hal yang semacam itu. Badannya bersih, dan perkara-perkara yang kotor yang ada di badannya dibersihkan terlebih dahulu. Bulu ketiaknya dicabut, kumis yang panjang dicukur. Namun ingat, jenggot haram untuk dicukur. Sampai pun nanti bertahallul dari umrah dan haji, haram memotong jenggot. Bagi laki-laki, bagi perempuan nggak punya jenggot, kecuali yang hormonnya mungkin berlebih. Dan itu penyakit, itu kelainan. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW. A'fur liha wa'fus syawarib. Biarkan jenggotmu dan potong kumismu. Perintah itu menunjukkan bahwasanya diperintahkan itu berhukum wajib. Al-amru yadullu alal wujub. Sehingga jangan sampai membersihkan jenggot saat mau melakukan ihram atau saat bertahallul. Yang dibersihkan itu kumisnya, yang kemudian bertahallul itu adalah rambut kepalanya. Kemudian yang berikutnya bagi orang yang mau melakukan ihram untuk memakai wangi-wangian di badannya. Taruhkan di badannya. Sudah mandi, maka taruh wewangian di badannya. Di badan dia, tangan dia. Itu yang dilakukan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Kuntu thayyibu Rasulullah SAW li ihramihi. Aku memberikan wewangian kepada Rasulullah SAW karena beliau hendak ihram. Qabla ayyuhrima, sebelum memulai ihramnya. Walihillihi, dan saat beliau bertahallul dari ihramnya. Qabla ayyatufa bil bait, sebelum tawaf di Baitullah. Maka ini memakai wangi-wangian tadi setelah mandi, sebelum memakai kain ihram. Sebelum memakai kain ihram. Dan disunnahkan bagi laki-laki sebelum melakukan ihram untuk menanggalkan seluruh pakaian yang berjahit. Karena yang dibolehkan buat orang yang melakukan ihram untuk umrah atau untuk haji hanya memakai 2 lembar kain. Dan dianjurkan kain yang berwarna putih. Andai nggak ada kecuali kain hitam atau kain yang apa, maka sah. Namun utamanya memakai kain 2 helai kain. Karena ini untuk mengingat kita ini mati nanti hanya 3 helai kain kafan yang nempel di badan kita. Nggak ada lain. Nggak ada bawa apa-apa. Dari dunia hanya menempel pada tubuh kita 3 kain kafan saja. Karena memang seorang yang melakukan umrah ataupun haji, itu dihilangkan dari badannya dan dirinya perkara-perkara kemewahan dan urusan-urusan dunia. Agar dia benar-benar fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah, merendahkan diri dan tadaruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai nanti umpamanya dari Dzulhulaifah, kemudian tak langsung melakukan tawaf di
Ka'bah. Biasanya sampai mampir dulu ke hotel. Mau mandi juga silahkan. Dan mau pakai sabun juga tak mengapa. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu bukan sabun pada masa lampau. Namun beliau memakai daun bidara. Maka ini menunjukkan bolehnya mandi. Karena memang 450 km itu. Dari Madinah ke Makkah. Mungkin panas dan sebagainya, mau mandi lagi di hotel tak masalah. Dan pakai sabun tidak masalah. Yang masalah adalah memakai minyak wangi. Karena belum bertahallul dari ihramnya. Ini bagi laki-laki untuk menghindar dari pakaian-pakaian yang berjahit. Pakaian-pakaian yang berjahit. Dan saat nyampe ke Dzulhulaifah dan terkenal sekarang Bir Ali, sudah mandi, sudah mempersiapkan segalanya, tidak ada sholat 2 rakaat sebelum ihram. Perlu diingat ini. Karena miqat dulu Dzulhulaifah nggak ada masjidnya. Sekarang saja dibangun masjid. Di masa Rasulullah SAW nggak ada masjidnya. Masjid itu dibangun karena untuk keperluan orang yang ada di sekitar situ. Sekaligus kalau bertepatan orang yang mau melakukan ihram zuhur umpamanya atau asar tepat di situ atau maghrib tepat di situ, maka sholatlah situ. Namun nggak ada sholat 2 rakaat sebelum melakukan ihram. Hal ini sebagaimana pernyataan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla li ihram rak'ataini ghairu fardhi zuhur. Tidak pernah dinukilkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat untuk ihram 2 rakaat kecuali fardhu zuhur. Salat zuhur memang ketepatan di situ. Sehingga seorang mau melakukan ihram, memulai ihramnya untuk umrah atau untuk haji, pas di mikot itu di sembarang mikot silahkan. Tidak harus dari masjid, namun dari tempat mikot tadi, mikot makani. Dan di sini perlu diingatkan tadi, karena mungkin orang yang melakukan haji, orang yang melakukan umrah, mampir ke Bir Ali ada masjidnya situ, berarti sholat 2 rakaat sebelum ihram. La, tidak ada syariatnya dan tidak juga dipraktekkan oleh Nabi SAW. Hanya saja Nabi bertepatan di situ waktu melakukan umrah atau waktu melakukan haji, sehingga beliau sholat zuhur tepat memang. Karena memang musafir, zuhur itu 2 rakaat diqosor. Ini perlu diingatkan bagi semua pihak. Mau yang haji, mau yang umrah, atau yang sudah nanti ke sana lagi, maka ini harus diingat. Tidak ada sholat 2 rakaat sebelum apa? Sebelum umrah atau sebelum memulai ihramnya. Dan seorang sudah siap semacam itu di miqat, maka dia setar untuk melakukan ibadah umrahnya atau hajinya. Bagi orang yang melakukan haji, maka talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaika umratan. Bagi yang melakukan haji qiran, maka dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaika umratan wa hajjan. Bagi seorang yang melakukan haji ifrad, maka dia hanya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaika hajjan. Itu bukan niat, namun itulah ucapan apa yang kita akan amalkan setelah melakukan talbiyah. Dan pada lafaz talbiyah ini penuh dengan kandungan tauhidillah, mengisahkan Allah Ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Gak ada sekutu bagimu. Gak ada sekutu bagimu ya Allah dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dan dalam asma wa sifat. Engkau esa dalam hal itu semua. Dalam ketuhananmu, dalam rububiyahmu, dan pada asma dan sifatmu. Bagi seorang yang sudah bertalbiyah, maka terus keraskan. Naik apa? Kalau dulu naik kuda, naik unta. Sekarang naik apa? Naik bis. Ada naik taksi. Sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Sudah talbiyah keras-keras. Labbaik Allahumma labbaik.
tapi tidak perlu jamaah. Dikomando oleh mutawifnya, tak usah. Namun sendiri-sendiri. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Terus sampai ke Ka'bah Al-Mukarramah untuk melakukan tawaf. Untuk melakukan tawaf. Dan startnya melakukan tawaf itu dari Hajar Aswad. Tandanya ada lampu hijau. Jadi kalau umpamanya masuk dari pintu mana, kok mana ini Hajar Aswad? Jangan bingung-bingung, ada lampu hijau itu tanda itu Hajar Aswad. Kita menuju ke situ dulu. Sama rombongan menuju situ. Dan itulah memulai untuk tawaf 7 kali keliling. Diawali dari Hajar Aswad, 1 keliling ke Hajar Aswad itu terhitung 1 putaran. Terus begitu 1 putaran. 3 putaran pertama kalau memang hengkang itu atau lengang itu, maka lari-lari kecil. Tapi kalau sekarang susah lari kecil. Karena apa? Kalau di bagian bawah benar-benar musdahim, isdiham, benar-benar padat. Sehingga sudah sesuai dengan kemampuan. Nah, tidak ada amalan khusus, zikir khusus pada saat itu. Mau doa silahkan, mau zikir silahkan, mau baca Al-Quran silahkan. Hanya saja yang khusus ketika melewati Ruknul Yamani. Dengan Hajar Aswad, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu. Oh belum sampai sana. Ya udah ulangi tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat kita melewati Hajar Aswad, perlu diingat lagi bagi laki-laki, sebelum memulai ihram atau sebelum memulai tawaf, yang awalnya kain ihram itu diselendangkan di sini nih. Dari Dzul Hulaifah diselendangkan sini. Ketika hendak melakukan tawaf, maka kain bagian atas kita selempangkan di sini dan di sini kelihatan. Namanya intiba. Itu disyaratkan saat tawaf saja. Sebelum tawaf dari Dzul Hulaifah sampai ke Makkah tetap dikerodongkan kayak gini. Dan setelah selesai baru juga di posisinya lagi begini. Tak disyaratkan untuk kelihatan ininya. Ini ketika tawaf. Dan gak ada amalan secara badaniah, secara khusus, kecuali ketika melewati Hajar Aswad dan Ruknul Yamani. Ketika kita lewat di Hajar Aswad, kalau mampu kita cium. Kalau gak mampu kita usap dengan tangan, kita cium tangan kita. Kalau gak mampu kita pakai tongkatnya dimasukkan ke Hajar Aswad, ya sudah. Gak mampu, dan ini yang mestinya kita lakukan di saat-saat sekarang ini. Gak mampu lah. Apalagi di tingkat 2, 3, 4. 2, 3 ke atas. Mana mungkin kita mau mencium. Jatuhlah kan. Dari loteng. Cukup begini isyarat. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Gak usah dikecup begini. Kalau kita lihat orang-orang yang juhala kayak gitu, mungkin saking cintanya sama Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar. Tidak ada. Cuma begini saja. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Sudah itu lagi. Sedangkan tatkala kita dekat dengan Ruknul Yamani, disyaratkan untuk mengusap. Disyaratkan untuk itu kalau bisa. Kalau tahun dulu masih gampang lah kita. Tapi kalau tahun sekarang sudah di situ juga rebutan. Dan di situ kelihatan juhalanya para kaum muslimin. Sangat disayangkan sekali. Diciumnya Ruknul Yamani. Nggak ada tuntunannya Ruknul Yaman itu dicium. Hanya diusap saya dengan tangan. Kalau nggak perlu Bismillah Allah Akbar, nggak perlu. Yang semacam itu hanya di Hajar Aswad. Nah itu 7 kali keliling. Dihitung. Ya. Kalau lagi itu dihitung. Ya sama temennya ini sudah berapa. Kalau bingung, kalau lupa kan. Ya tanya sama temennya. Berapa udah ini. Nah kalau itu udah. Terus.
selesai melakukan sampai 7 kali putaran, maka kita menuju ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat pijakan beliau membangun Ka'bah dengan Ismail. Karena memang butuh steger, beliau pakai steger. Stegernya sampai ngecap itu kaki beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Steger untuk membangun tingginya Ka'bah itu. Pada masa Rasulullah, makam Ibrahim itu masih dekat dengan Ka'bah. Pada masa Abu Bakar juga masih dekat. Karena namanya steger kan, dekat kan. Tapi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, steger itu, makam Ibrahim itu dimundurkan. Sehingga sampai sekarang ini, jaraknya kurang lebih 3 atau 4 meter dari Ka'bah Al-Mukarramah. Nah, kita dituntunkan untuk sholat ba'da tawaf. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sembari membaca semacam itu, kita pilih di belakang makam Ibrahim. Sholat 2 rakaat. Andai di situ rebutan nggak ada tempat, maka di sembarang tempat dari Masjidil Haram silahkan. 2 rakaat ba'da tawaf. Rakaat yang pertama ba'dal Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Pada 2 rakaat yang kedua ba'dal Fatihah membaca Al-Ikhlas. Udah sholat, baru menuju ke mas'ah. Sebelum di mas'ah itu ada tempat untuk kita minum zam-zam. Minum dulu. Karena apa? 7 kali keliling sudah hausan. Udah capek, haus lagi. Dan Nabi SAW mempraktekkan itu. Minum zam-zam terlebih dahulu. Mau yang dingin, mau yang sedang, tapi gak ada yang panas. Gak ada yang panas. Ada yang dingin sama biasa. Nah itu subhanallah. Capek-capek, haus-haus, minum yang dingin. Masya Allah sudah. Ya kan? Fresh lagi. Nah, dalam riwayat Rasulullah membasahi kepalanya dengan air zam-zam itu. Dan doa saat meminum air zam-zam sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Nabi SAW mengatakan, ma'u zamzamin 5 syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat kita meminumnya. Bisa kita berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa amalan mutaqabbala, wa shifaan min kulli da'in. Atau doa-doa yang lainnya silahkan. Jadi kalau kita minum zam-zam nih, bukan di sana, di sini juga. Ada oleh-oleh dari fulan pulang umroh, ya kan? Udah minum, doalah kepada Allah Ta'ala. Ibnu Zaimah setiap kali minum itu minta biar cerdas dalam menghafal hadis. Subhanallah, beliau begitu gampang menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena mau zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam itu meminumnya sesuai dengan niatan yang meminum. Baru kita setelah minum zam-zam, puas, rasanya lega, hilang rasa haus, apalagi nyes tadi minumnya air zam-zam dingin, segar lagi. Maka kita menuju ke mas'ah. Naik ke Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Naik ke Bukit Safa, bertakbir 3 kali. Menghadap sembari menghadap ke arah Ka'bah, dan Ka'bah bisa dilihat itu. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Baru berdoa mengangkat kedua tangan. Ini yang mau umroh dihafalkan ini. Doa mau apa silahkan di situ untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mau minta apa saja sudah. Yang penting minta yang baik-baik dan terhindar dari yang buruk-buruk. Doa. Sudah? Ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Doa lagi. Dilakukan hal itu 3 kali sembari menghadap ke Ka'bah Al-Mukarramah. Udah selesai kita turun dari sofa. Turun, perbanyak doa.
perbanyak zikir, atau membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu ke bawah. Bawah. Karena gak ada doa khusus, gak ada zikir khusus. Walaupun ada termaktub dari Abdullah Mas'ud, namun gak ada termaktub dari Nabi SAW. Nah, ketika turun ada lampu hijau, maka disitulah sa'i kita sekuat tenaga untuk lari sampai ke lampu hijau berikutnya di Batnil Wadi. Dan ini amalan Hajar radhiyallahu taala anha saat mencari apa? Air buat Ismail. Baru setelah lampu hijau kita biasa lagi naik ke atas ke Marwah. Di situ juga kita menghadap ke arah Ka'bah. Kalau Ka'bah di sini berarti ke sini ini. Cuma hanya saja tidak terlihat Ka'bah Al-Mukarramah. Dan kita lakukan di situ persis dengan apa yang lakukan di sofa. 3 kali itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semacam itu turun lagi, ini termasuk 1 kali. Dari sofa ke Marwah itu 1 kali. Dihitung 1 putaran. Dari Marwah ke sofa itu 2 putaran. Berawal di sofa, berakhir di Marwah. 7 kali putaran. 7 kali putaran. Setelah selesai, maka kita, ini kalau umroh nih, kalau umroh, dan juga kalau haji tamattu, sudah keluar dari Ka'bah, cari tukang cukur. Biasanya 10 real. 10 real. Mau cukur, dipotong, setengah, atau gundul, dan gundul itu lebih utama. Karena mendapatkan doa dari Nabi SAW 3 kali. Allahumma fil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah para orang-orang yang menggundul. Jadi gundul itu lebih afdal dalam bertahallul dari umrah dan haji. Itu bagi perempuan. Biasanya kan perempuan dikepang tuh. Biasanya perempuan dikepang. Atau seandainya nggak dikepang, dikumpulkan seluruh itu rambutnya. Ya kan? Seluruh rambutnya dikumpulkan, dipotong seukuran 1 jari. 1 jari. Ini bisa potong gantian lah. Tahun gantian antara akhwat ibu-ibu dengan ibu-ibu. Cari tempat yang aman. Itu 1 ini dikumpulkan semua, dipotong pakai gunting. Tapi kalau kita laki-laki memang ada tempat khusus pemotongan rambut. Mau potong yang penting jangan koza. Yang penting jangan koza. Gundul semuanya, ini terasi 1, ini haram yang semacam ini. Ya, nggak boleh. Kalau gundul semuanya, kalau di pendekkan seluruhnya. Nggak boleh melakukan potong rambut tipe koza. Ini kalau umroh selesai ini. Selesai. Bagi yang melakukan umroh, ya selesai sampai sini. Tapi bagi orang yang haji, kalau tamattu tahallul, kalau qiran nggak tahallul, kalau ifrad juga nggak tahallul dari itu. Kalau nggak tahallul berarti apa? Dalam keadaan ihram terus yang qiran dan ifrad. Tapi bagi seorang yang melakukan haji tamattu, berarti sudah halal. Sampai kemudian menunggu di hotelnya hingga 8 Dzulhijjah. Nah, ketika 8 Dzulhijjah itu bagi para jamaah haji untuk menuju ke Mina. Upayakan sebelum zawal sehingga setelah zawal sudah zuhur di Mina. Sehingga di Mina melakukan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. 5 waktu di Mina. Di Mina. Hanya saja kalau jamaah haji Indonesia nggak pakai ini. Karena ribet. Dan itu memang hukumnya sunnah. Ribet. Tapi ini kita jelaskan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah sholat subuh di situ. Setelah matahari terbit, tanggal 9 Dzulhijjah, berangkat menuju ke mana? Arafah. Jalan kaki sampai Masjid Namirah di situ sholat zuhur. Nah, ba'da zawal itulah wukuf di Arafah. Memperbanyak doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik apa yang aku katakan
dan para nabi sebelumku, kata Nabi SAW, adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seluruh Arafah, wilayah Arafah itu sah untuk wukuf. Sehingga nggak perlu capek-capek naik ke Jabal Rahmah. Kalau jamaah umrah biasanya itu, ayo ke Jabal Rahmah, turnya kayak gitu. Untuk memperkenalkan kepada para jamaah umrah, ini kalau wukuf di di sini, nggak perlu capek-capek naik ke Jabal Rahmah di ketinggian tinggi. Doanya lebih mustajab, nggak ada itu. Hah? Nggak ada. Mau di bawah yang jelas jangan kita mengharuskan sesuatu yang diharuskan oleh syariat ini. Islam ini yusrun, mudah, sesuai kemampuan. 60 tahun mau naik ke atas, atau apalagi 70 tahun, bahaya, jatuh, bisa-bisa tinggal di situ. Sehingga nggak usah kemudian naik mengharuskan di batu-batu besar yang ada di Jabal Rahmah. Walaupun silahkan boleh, tapi jangan memberat-beratkan diri. Banyak berdoa kepada Allah di situ, karena Allah Ta'ala berbangga terhadap para malaikat, membanggakan para jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia. Udah wukuf sampai matahari tenggelam. Sampai matahari benar-benar tenggelam, baru menuju ke Musdalifah. Alaikum bisakinah, kata Nabi SAW, hendaklah kalian tenang, jangan terburu-buru, jangan ganggu yang lainnya, pejalan kaki. Kalau pakai bis, jangan mengganggu pejalan kaki. Yang jelas sakinah menuju ke Musdalifah. Musdalifah itu ada 2 atau 3, nama. Pertama Musdalifah, yang kedua Jamak, dan yang ketiga Masyarul Haram. Ada 3 nama buat Musdalifah. Jamak karena memang berkumpul manusia di situ. Masyarul Haram karena memang itu Masyarul Haram. Kemudian sholat karena tadi kesananya setelah matahari tenggelam. Berarti apa? Sholat maghribnya dan isyanya jamak qashar di sana. Jamak qashar. Gak ada amalan khusus karena sudah capek ini. Walaupun ada yang mengatakan sholat malam, mungkin sholat witir, namun nggak terwalitkan memang diri Nabi SAW melakukan sholat malam. Nah, nginap di situ sampai kemudian subuh. Sampai kemudian subuh itu bagi yang mampu, bagi yang kuat-kuat, bagi yang nggak kuat, nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, maka boleh mabitnya itu sampai sepertengah malam baru menuju ke Mina. Namun bagi yang kuat-kuat, dan itulah yang dilakukan Nabi SAW, setelah isfirar benar, setelah benar-benar terang, sebelum matahari terbit, beliau menuju ke Mina. Beliau menuju ke Mina. Awal yang dilakukan di Mina adalah melempar jamrah Aqabah saja. Itu ibarat tahiyat. Tahiyatul Mina adalah melempar jamrah Aqabah. Bukan sughra, bukan wusta, namun Aqabah saja yang dilempar di hari 10 Dzulhijjah. Baru setelah melempar, maka menyembelih al-hajju bagi kiran dan juga bagi haji mutamati'. Bagi haji mutamati'. Baru setelah itu bertahallul, menyukur rambut, digundul semuanya. Baru setelah itu melakukan tawaf ifadah menuju ke Makkah, menuju Ka'bah untuk melakukan tawaful ifadah. Ini yang dilakukan Nabi. Itulah yang afdal. Namun kalau mau mendahulukan ini silakan. Karena Nabi SAW menyatakan, ihliku wala haraj. Ada yang tanya, gundul dulu, yang gak apa-apa. Ngelempar ini, gak apa-apa. Mau ini dulu, gak apa-apa. Tapi yang secara urut inilah yang dilakukan Nabi, itulah yang afdal. Yaitu apa? Pertama, melempar jamrah Aqabah. Yang kedua apa? Menyembelih al-hajju. Yang ketiga, menyukur rambut. Dan yang keempat, tawaful ifadah. Itulah amalan yang diamalkan pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Sudah tawaf ifadah, kembali lagi ke Mina. Kembali lagi ke Mina,
dan mabit di Mina tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13, itu namanya nafar tsani. Melempar jamrahnya itu ba'da zawal, setelah zawal, yaitu ba'da zuhur. Bagi yang gak kuat-kuat mau malam silahkan, karena panas tentunya ba'da zuhur kan. Yang gak kuat-kuat maka silakan muntasifil lail, pertengahan malam. Namun jangan kurang dari qabla zawal. Jangan dilakukan qabla az-zawal, karena belum waktunya melempar jamrah. Jamrah as-sughra, wusta dan kubra. 3 jamrat itu pelemparan di ayamut tasyrik ini. Ayamut tasyrik ini. Udah. Bisa nafar awal. Tanggal 12 sudah selesai. Tanggal 13 nafar tsani. Nafar tsani. Dan itu berarti telah selesai rangkaian haji. Hanya saja ingat, sebelum pulang ke Indonesia atau pulang ke negerinya masing-masing untuk melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melakukan haji ke Baitullah Al-Haram. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena penunggunya begitu lama untuk masa sekarang ini, sehingga saya kalau boleh kasih masukan yang muda-muda ini cepat-cepat untuk daftar haji. Sehingga nanti pas jadwal pemberangkatan itu masih 50 tahun, 55 tahun itu masih kuat. Tapi kalau 60 tahun baru daftar haji, 85 tahun baru haji. Khawatir sudah nggak ada, cuma namanya doang. Khawatirnya itu. Sehingga cepat-cepat yang punya duit sekarang ini, umur muda ini, untuk mendaftar haji. Minimal 25 juta sudah masuk daftar penungguan untuk melakukan haji. Bagi yang punya banyak harta dan kelebihan harta. Karena khusus masalah haji Allah nyatakan man istata' ilaihi sabila. Disebut istita'ah. Nabi SAW dalam hadis Jibril, ini istata' ilaihi sabila. Kenapa ini? 2 hal ini, badan dan juga harta. Orang kaya, namun stroke, kayak mana dia akan melakukan haji, kan begitu. Gak bisa gerak ini. Sholat masih bisa. Sholat masih bisa kalau stroke. Ya kan? Dengan isyarat, dengan itu kalau dia masih sadar. Tapi haji gak bisa. Sehingga istita'ah disebut oleh Allah dan Rasulnya dalam nas kitab dan nas sunnah, karena ini badan segaligus harta memang harus kedua-duanya ada. Tanpa itu susah. Walaupun bisa dibadalkan. Tapi yang membadalkan harus sudah berhaji atau sudah berumrah. Tergantung dari badal umrah atau badal haji. Badal umrah lebih mudah dan lebih murah biayanya. Kurang lebih 5 jutaan lah. Nanti kita kontak mahasiswa Madinah. Ini bulan untuk ibunya. Nanti kita kontakkan. Tapi kalau haji, kalau badal zaman sekarang ini bisa dikatakan susah. Andai bisa minimal 25 juta tuh. Sehingga kalau kemudian ada 5 juta, itu bohong. Bohong. Karena apa? Bisa jadi 1 orang 5 juta untuk bulan. 1 orang untuk 5 orang. Sah nggak? Nggak sah. 1 orang itu membadalkan 1 orang. Nggak boleh 1 orang itu membadalkan 10 orang. 5 juta. Berarti 25 juta untuk 10 orang. Nggak boleh. Nggak ada tuntunannya. Yang ada 1 orang diwakilkan oleh 1 orang. Sehingga kalau ada promosi dari Kemenak ataupun oknum nih, menghajikan untuk bapak kita ini sebagainya 5 juta, jangan dilakukan. Itu nampaknya mustahil di zaman sekarang ini. Karena Dzulqa'dah saja sudah disterilkan, itu tanah Makkah. Tanah Makkah itu steril. Yang masuk hanyalah para jamaah haji saja. Yang punya tasrih, gak punya tasrih, wah udah pengalaman beliau ini. Dan berapa? Itu begitu ketat, apalagi sekarang sudah ketat benar. Karena pemerintah Saudi mengantisipasi jangan sampai banyak korban. Yang korban ketika haji itu haji koboi, bukan haji yang resmi. Sehingga banyak korban.
dan nggak mau pemerintah Saudi itu difitnah. Itu nggak bejus tuh. Biar kami saja, Iran saja ngurusi, kan gitu akhirnya orang-orang ahlul ahwal wal bidah kritisi ahlu sunnah untuk mereka tambah kacau lagi kalau dirus oleh Iran. Masyaallah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini secara singkat manasik umrah dan haji. Manasik umrah dan haji yang semuanya subhanallah tadi ketika ihram tadi benar-benar memakai pakaian dua kain bagi para jamaah haji yang laki-laki. Adapun yang perempuan, larangan bagi mereka itu tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kofazain, tidak boleh pakai sarung tangan. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, nahyuhu antatakibal mar'atu wa talbasal kofazaini dalilun ala anna wajhaha kabadin rajul la qarasihi. Larangan Rasulullah SAW dari wanita untuk berniqab bercadar dan memakai dua kaos tangan itu dalil yang menunjukkan bahwasanya wajah perempuan itu seperti badan laki-laki, bukan seperti kepalanya. Karena badan laki-laki ya boleh kelihatan dikit, kan begitu. Gak boleh ini pakai ini ketika kita lagi ihram laki-laki ini. Gak boleh kemudian pakai peci, pakai apa sebagainya. Fayuhramu 'alaiha fihi ma wudi'a. Maka diharamkan atas wanita pada wajahnya itu apa yang diletakkan wa fusila ala qadril wajhi kan niqab. Dan diletakkan seukuran dengan wajah. Seukuran pada wajah seperti niqab, seperti cadar dan burqa. Burqa itu langsung satu paket kelihatan ininya aja. Ini enggak boleh. La ala alami satrihi bil miqna'ah. Namun tidak kemudian ada larangan menutup wajah itu dengan mikna'ah. Apa mikna'ah? Kain yang dari atas. Nah, diginikan. Maka boleh. Cadar yang khusus ini nggak boleh. Niqab nggak boleh. Burqa nggak boleh. Tapi kalau mikna'ah, kain dari atas kepala diturunkan, nggak masalah. Wal jilbab, pakai jilbab, ditutup semacam ini. Sebagaimana apa yang dilakukan Aisyah, maka tidak mengapa. Wa hadza asahul qaulaini. Ini pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. Secara khusus pakai cadar itu yang biasa dipakai nggak boleh. Tapi kain yang ditaruhkan di atas kepala kemudian menutupi wajah, la ba'sa bihi. Atau jilbabnya diginikan, maka tidak mengapa. Ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala terkait dengan seorang wanita yang tengah melakukan ihram. Karena Nabi SAW menyatakan, la tantaki wal mar'atul muhrimatu wa la talbasul qaffazain. Seorang wanita yang tengah melakukan ihram enggak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai dua kaos tangan. Menunjukkan apa? Cadar itu disyaratkan. Cadar disyaratkan, demikian juga memakai kaos tangan bagi para wanita disyaratkan. Hanya saja ketika melakukan ihram jangan dipakai. Nah ini para orang-orang yang mengingkari cadar. Mbok yo baca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya ini. Jelas-jelas Nabi SAW menyatakan terkait dengan wanita yang tengah ihram apa? Jangan pakai cadar, berarti sebelumnya pakai cadar. Ya enggak? Jangan pakai kaos tangan, berarti sebelumnya pakai kaos tangan enggak? Pakai. Menunjukkan apa? Ada syariat pakai cadar. Hanya saja memang diperselisihkan antara yang mewajibkan dengan itu sunnah muakkadah atau afdaliyah. Kalau mazhab Syafi'i dan itu mayoritas yang ada di Indonesia, wajibnya pakai cadar bagi wanita. Hanya saja nggak diamalkan. Hanya saja tidak disampaikan kepada umat, menyembunyikan ilmu. Padahal mereka tahu mazhab Syafi'i itu mengharuskan, mewajibkan para muslimat memakai cadar. Dilihatlah kitab-kitab mazhab itu. Mazhab Syafi'i khususnya terkait dengan masalah cadar. Justru mazhab Syafi'i mewajibkan bagi kaum muslimat untuk memakai cadar.
Masyaallah ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan ada mahdzuratil ihram, perkara-perkara yang nggak boleh dilakukan saat orang melakukan ihram. Di antaranya wanita ini. Bagi laki-laki, yang pertama, nggak boleh mencukur rambut. Sehingga cukur rambutnya tadi merapikan ini sebagainya sebelum ihram. Sebelum mulai ihram. Tapi kalau sudah masuk ihram talbiyah, nggak boleh lagi mencukur rambut. Yang kedua, memotong kuku, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya mahdhurat asalis, yang ketiga adalah menutup kepala bagi laki-laki, menutup kepala. Pakai peci, pakai imamah, pakai barnis dan lainnya nggak boleh. Karena apa? Ini langsung nempel ke kepala. Adapun pakai bis nggak masalah. Pakai payung tak masalah. Karena apa? Nggak menempel langsung. Yang menempel langsung peci, demikian juga imamah, tidak diperbolehkan. Yang keempat, bagi yang laki-laki, memakai pakaian yang berjahit, baik untuk bagian atas maupun bawah, sampai pun kancut, sidi, celana dalam, tidak boleh. Karena apa? Itu berjahit. Sehingga benar-benar cuma dua kain ihram. Dua kain ihram saja. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, mahdzur yang kelima, mahdzuratil ihram adalah memakai wangi-wangian, minyak wangi, tidak boleh. Tidak boleh. Karena Nabi SAW menyatakan, wala tuhannituhu, jangan kalian beri wangi-wangian orang yang meninggal dunia saat melakukan ihram. Meninggal. Sampai mayatnya dan pakaiannya nggak boleh dikasih wewangian. Yang keenam, membunuh binatang buruan. Kijang umpamanya, kancil. Kalau sekarang susah lah kita dapatkan. Kalau masal dulu bisa disentuh, bisa pegang oleh tangan. Itu sebagai ujian dari Allah untuk para jamaah haji. Memakannya nggak boleh. Demikian juga menunjukkan nggak boleh. Ada orang berburu kemudian dikasihkan dagingnya ke dia, juga nggak boleh makan. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Tapi boleh makan daging, bukan buruan. Karena nanti nyampe ke hotel, makanannya kok sapi nih. Katanya nggak boleh. Ini sapi itu hewan buruan bukan? Ayam, hewan buruan bukan? Bukan, sehingga boleh. Silakan. Ini hewan buruan, binatang buruan yang nggak boleh dimakan. Yang ketujuh, melakukan akad nikah untuk dirinya atau untuk mengakadkan orang sebagai wali. Nggak boleh. Dan itulah masuk padanya wala rofatha. Nggak boleh rofas. Dan masuk padanya yang kedelapan al-wat'u, hubungan suami istri. Nggak boleh. Umpamanya ke hotel satu kamar umpamanya, belum melakukan menceraikan ihram, maka nggak boleh hubungan suami istri. Kalau berhubungan maka batal nusuknya. Batal itu nusuknya, dan ini merupakan pembatal terbesar bagi amalan manasik umrah ataupun manasik haji. Harus diulang dia melakukan hal itu. Kemudian yang ke-9 dari mahdzuratil ihram adalah mubasyarah, bercengkrama dengan istri selain kemaluan. Kalau kemaluan itu jelas-jelas membatalkan. Selain kemaluan, ngerayu macam-macam sama istri sebagainya, menjurus kepada hubungan suami istri, maka ini diharamkan. Ini termasuk larangan orang yang tengah melakukan ihram. Nah, ini beberapa mahdzuratil ihram. Baik ihramnya tadi ketika bulan Dzulhijjah melakukan umrah terlebih dahulu bagi para jamaah haji tamattu, atau ihramnya ketika tanggal 8 untuk haji yaumut tarwiyah itu hingga bertahallul, maka nggak boleh melakukan larangan-larangan tersebut. Jika melakukannya maka wajib membayar dam. Dam yaitu dengan menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari. Wallahu, atau memberikan makan kepada 10 orang miskin. Wallahu ta'ala. Ini rangkaian-rangkaian umrah, demikian juga haji secara singkat. Dalilnya begitu banyak, bisa dibaca dalam kitab-kitab fikih. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah ta'ala anugerahkan kepada kita kemampuan untuk melakukan umrah dan haji,
Dan semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada para jamaah haji yang tengah melakukan rangkaian haji dari sekarang ini hingga selesai melakukan manasik haji. Allah anugerahkan kepada mereka haji yang mabrur. Karena tak ada pahala dan ganjaran bagi haji mabrur ilal jannah, kecuali surga. Dan ibarat dia keluar dari ibunya saat dia dilahirkan, alias dia ampuni seluruh dosanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.